Sudah mulai banyak yang masuk nih Mbak Dena? Iya, Bu. Masih banyak yang tunggu-tunggu mungkin lagi siap-siap untuk masuk ke room kita. Saya coba ini lagi, Bu, ke grup-grup biar segera join. Ini teman-teman udah banyak yang masuk nih dari Kalteng, ada Kakak Rabiatul Alawiyah, terus Ulfah Maria Makassar. Mana lagi nih? Lisya Lawero, Sulawesi Tengah, Sisilia Rahmat, Makassar hadir, halo. Terus ada Vega Afrida, Semarang, wah jauh ya Semarang. Kak Dayu, Bali. Makassar banyak nih, Nur Kistina Raisa. Ini pasti yang ngefans sama ini ya, sama Dena ya semua ya. Dari Jakarta, dari Malang. Halo, Kak Farsha Emir. Malang gimana kabarnya? Kemarin sempat diguncang gempa ya, Malang ya. Mudah-mudahan kondisinya udah lebih kondusif ya. Amin. Kakak Aufi dari Surabaya. Dari Pangandaran Kak Narsia. Terus siapa lagi nih? Kak Dira dari Banyuwangi ya, Banyuwangi rujak soto. Ya, aku makanan melulu ya puasa-puasa nyebutinnya. Kak Bekti dari Lampung. Lampung tuh apa ya? Bakso ya, bakso Sony. Kan apal. Makanan lagi. Kak Trining sih Solo. Aduh kalau Solo, kalau lihat postingan Solo tuh tentang makanan tuh luar biasa banget di Instagram. Senang banget gitu lihatnya. Jadi pingin pulang kampung kalau lihat postingan tentang Solo. Hai Kak Jonathan dari Semarang. Bu Sri Mauliana juga dari Semarang. Kalau di di Makassar puasa-puasa gini yang paling dicari orang makanan apa, Den? Kalau buka tuh Bu, pastinya harus ada jalangkote yang aslinya gorengan ya, itu wajib ada di rumah. Kemudian es pisang hijau itu juga seger banget, itu enak banget. Iya, Bu. Yang ini gue bayangin jalangkote dan es pisang hijau. Nih Kak Delma baru masuk nih dari Medan. Jalangkote itu kalau di Jakarta namanya bakwan kali ya? Pastel, Bu. Oh, pastel. Oke. Pakai sambal kacang deh, nah ya Allah enak banget. Kalau di sini sambalnya sambal kayak sambal cuka gitu ya? Iya, pakai cuka, Bu. Aduh, enak banget pakai bawang putih gitu ya. Kayak pernah deh aku dibawain kamu waktu habis training tuh. Itu enak banget sih. Emang puasa-puasa ini kayaknya kalau kita makan kan nggak terlalu nggak terlalu banyak, tapi minumnya minum manis, ya udahlah kelarlah kulit kita. Udah beruntusan, Bu. Iya, aku pun juga lebih berminyak. Oke, Din, kita mulai aja kali ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Semangat pagi, teman-teman semua. Kita mulai training kita siang hari ini sambil menunggu beberapa teman-teman kita yang mulai masuk ke dalam room kita. Permasalahan kulit yang akan kita bahas kali ini adalah mengatasi permasalahan kulit saat Ramadan. Apa aja sih permasalahan kulitnya? Kalau tadi teman-teman dengar chat aku dengan Kak Dena, kita udah ngebahas tentang makanan. Belum apa-apa yang kita bahas tentang makanan. Belum apa-apa yang kita bahas tentang minuman manis. Nah, jadi nggak menyalahkan juga karena kita puasa, apapun yang kita inginkan kita beli. Apapun yang kita inginkan kita makan, walaupun sedikit kita ingin nyobain. Nah, itu tentu pengaruhnya juga banyak di kulit kita. Nah, siang hari ini saya dan Kak Dena ini adalah seorang beauty advisor untuk Oriflame Makassar dan sekitarnya. Saya dan Kak Dena juga kita ini satu tim. Jadi masuk dalam tim beauty trainingnya Oriflame Indonesia. Jadi siang hari ini nanti setelah saya memberikan
setelah saya memberikan materi, Kak Dena juga akan berbicara tentang apa sih yang pernah dirasakan oleh kulitnya Kak Dena dan bagaimana solusinya dengan menggunakan produk-produk Oriflame. Kita masuk ke tema kita siang hari ini. Ramadan adalah memang saat yang kita tunggu-tunggu banget ya teman-teman. Saat kita menjalankan ibadah yang lebih khusyuk, lebih spesial kalau buat saya, karena ibadah di bulan Ramadan itu katanya tidur aja jadi ibadah gitu kan, dapat pahala tidur aja, tapi kan nggak berarti dari pagi sampai malam kita tidur aja gitu kan, nggak mungkin ya. Makanya banyak hal yang tadinya dianggap biasa-biasa aja di bulan Ramadan ini menjadi sangat luar biasa. Tapi saya concern untuk permasalahan kulit karena hal ini sering banget terjadi, hal ini sering banget saya rasakan, hal ini juga sering banget terjadi di teman-teman Oriflamer semua. Nggak 1-2 kali saya terima WA atau terima email dari teman-teman, terutama teman-teman yang cukup dekat dengan saya, salah satu para top 15 misalkan, mereka tuh dengan senang hati japri ke saya, Mbak kenapa ya selama 2 minggu setelah gue puasa kulit gue kok jadi lebih berminyak, Mbak kenapa kok kulit gue terlihat agak lebih kusam ya, Mbak kenapa kok kulit gue timbul beruntus-beruntus setelah seminggu atau 10 hari puasa. Nah, melihat dari hal tersebut, mengingat dari hal tersebut, saya berinisiatif dengan para beauty trainernya Oriflame untuk membuat training spesial di hari ini. Training spesial di hari ini kita sama-sama akan membahas tentang apa aja sih yang sudah kita lakukan saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Tentunya saat kita juga menjalankan ibadah Ramadan, perawatan kulit juga tidak mungkin kita lupakan. Mungkin yang sedikit agak berkurang adalah perawatan di malam hari. Kalau saya jujur iya, karena setelah sholat maghrib tuh bawaannya ngantuk kan, kita udah kena karbo lagi, udah kena gula, kena karbo kan, masuk ke dalam tubuh kita. Kita minum manis, kita minum teh manis anget, kita minum sirup dingin, kita minum es kelapa, kita makan jalangkote kayak Kak Dena, saya juga makan martabak lah yang berminyak, martabak keju lah lebih berminyak dan manis banget, ada kejunya pula gitu kan, jadi semua masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nggak sampai waktu 1 jam itu udah membuat kita ngantuk. Kalau jujur saya juga tidur lebih cepat biasanya di bulan Ramadan. Tapi nanti kira-kira jam 9, jam 10 kita udah kebangun lagi. Kebangun karena lapar, belum makan nasi misalkan ya. Kita makan lagi. Habis makan, sholat isya misalkan seneng-seneng gitu, maksudnya ngobrol-ngobrol sebentar sama keluarga, tidur lagi kita kan karena siap-siap untuk sahur. Nah, banyak kegiatan rutinitas skincare kita agak terganggu di situ. Jujur saya cuma pakai night cream. Eye creamnya nggak saya pakai karena mungkin udah ngantuk banget gitu kan. Jadi cuma pakai night cream aja. Nah, jadi kenapa hal itu bisa menyebabkan terjadinya permasalahan kulit yang cukup berpengaruh juga di tampilan kulit kita sehari-hari. Nah, teman-teman, ini adalah agenda kita. Kita akan membahas permasalahan kulit kita saat Ramadan, masalah kulitnya itu apa aja, solusi produk yang teman-teman bisa gunakan, dan juga nanti akan ada testimoni produk atau pengalaman berbagi cerita produk dengan Kak Dena. Teman-teman bisa dengarkan apa yang Kak Dena gunakan, plus teman-teman juga nanti bisa melihat bagaimana sih kulit Kak Dena sebelum dan sesudah menggunakan skincare Oriflame. Nah, teman-teman, kenapa kulit kita bisa bermasalah pada saat Ramadan? Tadi di awal saya bilang bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita para Muslim seluruh dunia. Tapi kadang ada hal-hal yang membuat kita menjadi berubah seketika karena mungkin salah satunya adalah pertama tadi pola jam tidur, pola makan, terus kebiasaan-kebiasaan di tubuh kita yang mungkin berpengaruh banyak. Contohnya adalah asupan-asupan makanan atau kebiasaan-kebiasaan kita pada saat kita beristirahat. Jujur, saya masih WFH. Udah lebih dari setahun nih WFH, karena memang di Oriflame di head office
kita dibatasi untuk masuk kantor dan tidak bertemu terlalu banyak orang karena masih di era pandemi ini. Kita usahakan untuk tidak terlalu banyak berjumpa dan beraktivitas di lingkungan yang terlalu banyak orang. Jadi saya hanya masuk kantor itu seminggu 2 kali, juga teman-teman yang lain. Jadi kita di shift nih teman-teman. Nih hari ini ada sales sama marketing, besok ada finance sama operation misalkan. Jadi tidak ketemu banyak orang. Tapi di puasa ini kebanyakan kegiatan kita di rumah. Dengan kegiatan kita di rumah, jujur sebagian orang itu kan nggak terlalu bermakeup yang full pada saat kita WFH. Saya pun termasuk tipe yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kulit kita itu sudah yang tadinya terbiasa kena serum, kena day cream, terus kena serum, kena night cream pada malam harinya, mungkin bisa sedikit berubah. Karena kita ngerasanya, nggak kemana-mana juga, ya udah di rumah pakai serum aja, terkena sinar matahari. Akibatnya kulit kita jadi sedikit memerah, menggelap, atau timbul flek hitam. Ditambah lagi di bulan Ramadan ini. Jam tidur kita mungkin jauh berbeda di hari-hari biasa. Hari-hari biasa mungkin teman-teman Oriflamers yang di luaran sana bisa jadi tidur malam itu baru jam 11 atau jam 12 malam. Tapi kalau buat saya jam 9 malam tuh udah ngantuk banget. Jadi akhirnya saya tidur. Tapi kalau sekarang kan tadi di awal saya bilang habis buka saya ngantuk banget, sholat maghrib juga habis sholat maghrib saya tidur dulu. Jam 9 setengah 10 kebangun karena lapar. Sholat isya tidur lagi. Nah itu kan sebenarnya untuk metabolisme kita juga tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan pola makan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kapan sih terakhir kita minum air putih? Tadi pagi bukan? 4:30. Sebelum 4:30 udah imsak kan? Terakhir kita minum air putih. Disarankan 4 gelas saat kita buka, 4 gelas pada saat kita sahur, 4 gelas pada saat malam hari. Tapi kan jarang kita bisa minum sebanyak itu. Kadang-kadang malah pilihan kita pada saat kita buka, kita batalinnya pakai es sirup, pakai es kopi, pakai teh manis hangat. Nah, jadi belum sempat air putih masuk ke dalam tubuh kita udah keburu kenyang dulu dan udah nggak haus deh, nggak usah minum air putih lagi gitu kan. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang berubah pada saat Ramadan. Nah teman-teman juga harus tahu, teman-teman dengar nggak ngeong-ngeong di rumah saya? Kucing saya minta keluar, mohon maaf ya. Ada background suara meong-meong. Nah sampai di mana tuh tadi? Nih kucing nih bikin jadi nggak konsen. Nah karena kekurangan asupan cairan dan kita mengkonsumsi airnya itu kurang, akibatnya kita bisa jadi dehidrasi. Nah kadang-kadang kalau pada saat kita lagi mengalami dehidrasi untuk kulit kita, mungkin di minggu-minggu pertama nggak terlalu terlihat, tapi udah masuk di minggu kedua kayak sekarang, saya udah mulai merasakan minyaknya banyak banget dan kesan di kulit saya itu kayak tebel banget, kayak kotor kulit saya. Nah itu ciri salah satu bahwa sudah terjadi permasalahan di permukaan kulit yang diakibatkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Sekarang apa aja sih permasalahan kulit kita yang terjadi di saat kita berpuasa? Yang pertama kulit kita jadi kering, ini udah pasti. Yang kedua kulit tampak kusam nih kayak kulit saya hari ini. Kok saya ngerasanya dengan bedak yang biasa saya pakai di Oriflame, saya pakai Doan Compact, saya pakai warna yang fair, itu biasanya udah enak di kulit saya, udah nempel di kulit saya. Ini kok kayak nggak nempel. Yang pertama mungkin karena kering, yang kedua karena kulit saya kusam. Jadi kesannya makeup saya kok kelihatan jadi lebih coklat di kulit saya. Saya nggak suka sesuatu yang terlihat terlalu natural. Saya tuh nggak tahu ya, agak norak. Saya seneng muka saya yang kelihatan agak putih gitu kan. Tapi kok ini bedaknya nggak terlalu nempel dan nggak kelihatan warna putih di kulit saya. Akhirnya tadi saya tambahkan lagi, saya pakai foundation dari seri Giordani. Saya pakai warna yang natural beige ditambah dengan yang porcelain, saya campur 2 warna jadi kelihatan agak terlihat lebih putih. Nah, tampak wajah tampak lelah dan sayu, ini udah pasti. Terutama kalau teman-teman lihat di bagian kantong mata saya nih. Ya, ini kan kelihatan berbeda dibanding hari-hari biasanya.
bagian kantong mata saya memang udah agak lebih berkerut dibanding bagian-bagian yang lain, karena yang pertama adalah usia, yang kedua memang kondisi kantong mata kan selalu lebih mudah terjadi penuaan di kulit ya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi itu udah terjadi di kulit saya, penuaan itu udah mulai terjadi di kulit saya. Tapi di minggu-minggu belakangan ini kantong mata saya mulai terlihat agak lebih menghitam, itu karena mungkin kita kurang tidur. Kalau habis sahur kepinginnya habis sholat subuh kan kepinginnya tidur ya teman-teman. Tapi kan kita udah mulai kebayang nih apa yang mau kita kerjain di hari ini. Apalagi di WFH seperti ini itu pekerjaan tuh lebih banyak kalau menurut saya. Kalau di kantor kan mungkin kita lagi mengerjakan pekerjaan kantor, si Pak Bos atau si Bu Bos ngasih kerjaan, kita bisa bilang tunggu ya sebentar gue lagi ngerjain ini gitu kan ya. Jam 12 sampai jam 1 istirahat, nggak buka laptop sama sekali, kita bisa makan siang. Setelah itu mungkin kita ada kegiatan training, pending lagi kerjaan dari si bos atau si Mbak Bos gitu kan. Nah, 5:30 kita siap-siap tutup laptop dan jam 6 kita pulang. Jadi waktunya tuh udah lebih teratur. Tapi kalau kita WFH itu kan waktu nggak bisa kita bilang, aduh ntar dulu dong, gue kan lagi leyeh-leyeh dulu. Hei, situ dikasih kerjaan dari rumah loh, kenapa leyeh-leyeh gitu kan? Jadi udah mulai subuh, habis sholat subuh itu udah mulai kebayang jam segini mau buka laptop, mau kirim email, mau update ini, update ini, update ini, update ini. Yang seharusnya kulit kita masih dalam keadaan rileks, tapi karena kita udah mulai berbanyak berpikir ini, berpikir itu, ditambah lagi kurang istirahat, timbullah kantong mata gelap di sekitar sini, mata terlihat lebih lelah. Dan yang tadi saya juga bilang, kenapa bedak saya hari ini agak tidak terlalu menempel di kulit saya, makanya saya butuh foundation. Yang pertama juga ya karena kering, kulitnya jadi kelihatan lebih kusam. Dan yang poin yang keempat ini penting banget, kulit saya kelihatannya sel kulit matinya menebal. Tadi pagi pada saat saya mandi, saya pakai scrub di muka, itu terasa kok kulit jadi tebel gini ya, oh kok kulit jadi rasa nggak terlalu enak ya dipegangnya tuh, apa ya, rasa kayak kasar dan timbul kayak nih, kalau ibu-ibu teman-teman perhatiin, di sini aku udah mulai ada beruntus-beruntus. Ini komedo. Ya, jadi komedo itu kan macam-macam. Ada komedo yang di permukaan hidung yang berwarna putih, yang dipencet bisa keluar. Ada komedo yang tidak bermuara seperti ini nih. Nah, ini kan butuh sesuatu yang penanganan yang lebih serius. Nah, jadi karena mungkin kita terlena dengan makanan yang enak-enak, kita habis makan ngantuk dan segala macam, terjadilah komedo juga, dan kurang bersih kulit kita, terlalu lembab kulit kita, tumbuhlah komedo. Yang kelima, adanya jerawat dan beruntusan. Ini yang dikeluhkan sama Dena tadi. Den apa kabar? Baik Bu. Den makanannya enak-enak ya di Makassar. Iya Bu, enak-enak nih bikin kulit Dena jadi jerawatan dan beruntusan. Nah, udah ada semua jawabannya di sini. Sekarang kita lihat. Apa sih penyebab kulit kering itu? Kulit kering itu bisa terjadi karena ya wajar, tadi di awal saya bilang bahwa kita minum terakhir itu jam 4:30 pagi. Dan nanti kita minum lagi jam 6 sore. Waktunya itu kan panjang banget untuk kita bisa membasahi tenggorokan kita. Paling kita wudhu, nanti zuhur, nanti asar, kita berwudu, kita kena air kulit kita, tapi kan nggak maksimal. Yang kena air kan di permukaan kulit kita, bukan air dari dalam tubuh kita. Sehingga tetap tidak stabil antara air dan minyak yang ada di kulit kita. Nah, biasanya pada saat kita tidak berpuasa, kita juga mengkonsumsi kayak kopi, soda. Saya tipe orang yang hobi banget minum Coca-Cola. Aduh, kok jadi nyebut merek ya. Saya hobi banget minum minuman soda itu. Apalagi kalau misalkan sambil habis makan siang terus minum tuh kayaknya enak banget minum soda itu. Minum soda dingin gitu kan. Nah, karena mungkin kita bentar ya Bu. Oke, karena mungkin hari-hari yang kalau kita lagi nggak puasa, kalau saya habis minum soda, saya bisa minum air putih lagi. Nah, teman-teman saya di Oriflame itu sayang banget sama saya. Duduk di depan saya itu Mbak Novi, di sebelahnya Mbak Novi itu Mbak Frida. Sebelah Mbak Frida tuh, sebelah saya itu ada bosnya NutriShake, ada Mas Reza. Kalau saya habis minum soda, mereka dengan senang hati ngasih gelas ke saya. Minum senior air putih, jangan minum soda terus. Saya minum, geleng-geleng. Sambil Mas Reza suka di depan saya gini, minum Mami. Gak pernah minum kalau di kantor.
gitu. Saya itu dikit banget kalau minum air putih. Saya lebih senang sesuatu yang manis masuk ke dalam mulut saya, itu kayaknya enak banget gitu ya. Nah, pada saat saya tidak berpuasa, saya masih tetap bisa dapat makanan lain di samping mengkonsumsi soda gitu kan. Jadi mungkin masih agak balance untuk kondisi kulit saya. Tapi kalau lagi puasa gini kan, ya Allah, kepingin banget minum soda itu lagi gitu ya. Saya minum, tapi asupan air putihnya, buahnya juga berkurang. Akibatnya kulit kita jadi lebih kering lagi. Terus kalau udah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah menghindari minum minuman yang terlalu manis. Makan makanan yang terlalu manis, menghindari minuman soda yang favorit saya itu, Bu. Plus mengurangi lagi mengurangi minum yang mengandung kafein. Padahal minum kopi dingin kan enak banget ya, Bu. Aduh, enak banget kalau lagi begini nih, kebayang kopi dingin yang manis, yang kopinya berasa banget tuh, enak banget. Plus jangan pernah meninggalkan perawatan harian ibu-ibu. Sekarang di sini di slide ini ada gambar Optimals Hydra Radiance. Kenapa? Di slide ini, di atasnya saya masukin gambar Optimals Hydra Radiance. Jadi gini teman-teman, sejak awal puasa, saya memberhentikan penggunaan Ultimate Lift yang biasa saya gunakan. Saya berganti dengan menggunakan produk dari seri Optimals Hydra. Kenapa saya berhenti menggunakan produk Ultimate Lift yang sudah saya gunakan bertahun-tahun itu? Karena saya mengerti bahwa pada saat saya lagi berpuasa, pasti kondisi kulit saya dehidrasi dan kering. Dehidrasi dan berminyak. Jadi saya membutuhkan produk-produk perawatan yang dengan kandungan air yang banyak, dengan kandungan air yang cukup. Nah, mulai dari enggak awal puasa banget sih, 3 hari setelah menjalani ibadah puasa, saya ambil produk ini dari kantor, saya order, baru saya gunakan. Karena saya ordernya di hari pertama, hari ketiga baru sampai produk ini di rumah saya. Dan saya pakai. Jadi, kenapa saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan produk ini? Karena produk ini berbahan dasar air. Teman-teman bisa lihat bahwa produk ini amat sangat nyaman digunakan oleh semua jenis kulit. Kulit berminyak pakai produk ini aman. Kulit kering apalagi. Kulit dehidrasi yang lagi puasa amat sangat tertolong. Jadi kalau tadinya teman-teman sama kayak saya, Mbak, tadinya saya pakai True Perfection nih Mbak, sebelum puasa, saya boleh nggak ganti pakai Optimals Hydra? Boleh banget. Mbak, tadinya saya pakai produk dari Love Nature nih Mbak, misalkan sebelum puasa, sekarang saya mau ganti pakai Optimals Hydra satu rangkaian, boleh? Bagus untuk kulit saya? Bagus banget. Karena memang produk ini disediakan untuk teman-teman yang mengalami dehidrasi dikarenakan berbagai macam hal. Kurangnya asupan air atau terjadi permasalahan hormonal atau terjadi karena situasi yang seperti saat kita Ramadan ini. Mbak, kulit saya berminyak dan agak berjerawat. Apakah saya aman menggunakan produk dari Optimals Hydra Radiance? Ada pilihannya. Kalau kulit teman-teman tidak terlalu bermasalah sama seperti kulit saya agak kering, Optimals Hydra Radiance ini jawaban yang paling tepat. Tapi kalau untuk teman-teman yang sedikit agak berjerawat, mau ganti Optimals Hydra, monggo silahkan, kita punya produk dari seri Optimals Hydra Mate, ya kan? Jadi ini adalah solusi yang sangat tepat saat teman-teman mengalami dehidrasi untuk kondisi kulit teman-teman. Yang kedua, kulit kusam. Nah, kulit kusam itu bisa jadi terjadi penumpukan atau terjadi minyak yang berlebihan di kulit kita. Bisa jadi karena juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak dan berlemak. Sehingga di sini saya bacain ya. Salah satu menu yang selalu ada saat berbuka puasa adalah gorengan. Betul kan? Jalangkote kalau di Makassar. Di Jakarta gorengan. Bakwan, tempe goreng, tahu isi, dan segala macam, itu yang selalu kita tunggu-tunggu. Walaupun rasanya gurih dan sedap, tapi mengkonsumsi gorengan terlalu banyak tidaklah baik untuk kondisi kulit kita. Konsumsi gorengan yang berlebih dapat meningkatkan produksi minyak pada kulit dan membuat kulit tampak kusam. Itu penyebabnya. Tapi mau dihilangkan ya susah kali. Secara memang kita yang kebayang di kita pada saat buka adalah makanan-makanan yang seperti itu. Solusinya apa? Kita punya produk. Di sini saya tampilkan produk Optimals Hydra Mate dan produk dari Dayfood yang fungsinya teman-teman bisa pakai sebagai pengganti dari yang namanya serum. Kenapa produk ini yang saya sarankan?
Teman-teman, bentar ya. Saya kok agak keganggu dengan kucing saya yang ini. Bentar-bentar ya. Maaf ya Ibu-Ibu, senang sih WFH, tapi ya gitu resikonya. Apa aja bisa kedengeran. Oke, nah saya lanjut lagi. Kenapa saat saya menjelaskan tentang kondisi kulit kusam, gambarnya adalah produk-produk dari Optimal's Hydramid. Ini maksudnya adalah membantu teman-teman juga yang mengalami kulit berminyak bukan hanya dari makanan aja, tapi dikarenakan kurangnya kadar air di permukaan kulit kita. Kadar air dan minyak tidak seimbang sehingga yang naik ke permukaan kulit itu adalah minyak. Dan biasanya ini lebih diperparah kondisinya untuk mereka yang memiliki kulit berminyak. Jadi saya sarankan teman-teman ganti dulu produknya selama Ramadan ini dengan menggunakan Optimal's Hydra atau Optimal's Hydramid. Jadi teman-teman bisa mengatasi permasalahan kulit ini tanpa teman-teman jadi cemas apakah produk ini cocok atau tidak untuk ke kulit kita. Ternyata jawabannya produk ini amat sangat cocok untuk kulit Anda ya. Wajah tampak lelah dan sayu. Wajah tampak lelah dan sayu salah satunya adalah kurang istirahat dan mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur, buah-buahan, telur, susu ikan itu mungkin tidak seimbang seperti yang kita konsumsi sehari-hari sebelum Ramadan. Karena mungkin kita udah makan dan minum minuman manis sudah kenyang, jadi udah nggak kepingin makan yang lain gitu kan ya. Jadi akibatnya kulit kita terlihat lelah, mata kita juga terlihat sayu karena mungkin kita kurang tidur. Ya alhamdulillah kalau kita kurang tidurnya karena kita tadarus atau segala macam ya nggak apa-apa. Tapi pada saat kita tadarus juga kan nggak salah kalau kita sambil pakai eye cream. Kayak tadi pagi saya sambil sholat subuh sambil baca-baca sedikit lah surat-surat pendek gitu kan. Suami saya nengok ke saya. Saya nanya, kenapa sih? Itu matanya kenapa? Oh, pakai eye cream. Oh, jadi saat selesai sholat subuh, saya sempetin tuh Bu, saya masuk ke kamar, saya pakai eye cream dulu, baru saya lanjutin lagi baca-baca surat-surat gitu. Jadi pada saat kita beribadah sekalipun, tetap kita bisa merawat kulit kita dengan cara kita bijak. Misalkan kayak tadi saya, misalkan udah selesai sholat, udah rapi segala macam, tinggal baca tadarusan dikit-dikit gitu kan, kita pakai aja eye cream. Kita mulai tambahkan serum sedikit di kulit kita, kan nggak apa-apa. Jadi sedikit yang kita lakukan untuk perawatan kulit, nggak mengurangi keindahan kulit kita pada saat sebelum kita mengalami kekeringan atau dehidrasi. Kenapa di sini saya pilih Seeing is Believing Eye Cream? Karena produk ini bagus banget untuk teman-teman yang mengalami kelelahan di daerah sekitar mata. Seeing is Believing justru untuk mereka yang memiliki mata yang lelah, mata yang sembab, plus mata yang maksudnya kurang tidur, habis nangis, itu pakai Seeing is Believing bagus banget untuk kondisi mata kita. Apalagi nanti menjelang kita 2 hari atau 3 hari menjelang kita Idul Fitri kan udah mulai sibuk tuh di rumah, yang beres-beres inilah, udah mulai nyiapin makanan dan segala macamnya. Waktu tidur kita, waktu istirahat kita sudah semakin berkurang. Saya biasanya kalau 2 hari menjelang lebaran tuh udah mulai masak ibu-ibu. Jadi udah mulai bikin ini, bikin itu, pakai kantong plastik masukin ke freezer gitu kan. Itu kan kegiatannya udah gila-gilaan banget, udah waktu tidur siang udah nggak ada sama sekali. Tapi saya tetap usahakan untuk pakai yang namanya serum, minimal serum aja masuk ke dalam kulit kita supaya kondisi kulit kita nggak kering banget saat kita masak. Panasnya masak dari kompor dan panci itu pengaruh loh di kulit kita teman-teman. Jadi minimal teman-teman pakai yang namanya serum. Apalagi teman-teman mau tambah produk yang ada SPF-nya, nggak apa-apa, lengket-lengket sedikit nggak apa-apa. Habis itu kita scrub.
Kita scrub sore hari menjelang kita tidur, besoknya masih mau masak lagi. Kan biasanya kalau udah hari ini, malam ini mau takbiran, besok lebaran kan kita udah nggak terlalu sibuk kan. Maksudnya kalau saya itu udah hari yang cukup santai. Jadi saya udah nyiapin semua sebelum-sebelumnya. Di situ saya bisa maskeran, saya bisa scrub-scruban untuk muka, untuk kaki, untuk tangan, segala macam. Saatnya saya untuk mulai memanjakan diri saya supaya besok kulit saya kelihatan bagus. Nah, biasanya saat menjelang tidur siang habis sholat zuhur, saya udah mulai pakai masker tuh Bu, kalau 1 hari menjelang lebaran. Jadi besoknya kondisi kulit saya sudah lebih manusiawi, udah lebih bagus, nggak kusam dan tidak terlalu berminyak ya. Penumpukan sel kulit mati. Ini bisa terjadi dikarenakan ya tadi karena terlalu semangat bertadarus setelah menjalani ibadah sholat tarawih dan sholat subuh, terkadang orang jadi kurang tidur. Dampaknya proses regenerasi sel kulit terganggu, menimbulkan penumpukan sel kulit mati, dan ini teman-teman bisa lakukan seminggu 2 kali dengan menggunakan scrub. Di Oriflame itu kan banyak banget masker-masker yang membantu untuk membuat kulit menjadi lebih sehat, merevitalisasi kulit. Contohnya produk-produk dari Love Nature itu kan banyak kan masker-maskernya yang untuk membuat kulit itu jadi fresh, jadi segar. Nah, teman-teman pilih. Itu nggak apa-apa. Kalau misalkan dalam kondisi seperti sekarang, kondisi kulit jadi lebih berminyak dikarenakan makanan, kondisi kulit dehidrasi dikarenakan kurang asupan, itu teman-teman boleh pakai masker seminggu 2 kali, nggak apa-apa. Tapi bukan masker yang sifatnya yang terlalu keras di kulit ya, tapi hanya masker-masker yang membantu untuk membuat kulit jadi fresh. Misalkan masker yang ada kandungan ketimun atau kandungan-kandungan buah yang fungsinya sebagai antioksidan, menambah kadar air di kulit, itu nggak apa-apa teman-teman pakai hari Senin dan hari Jumat misalkan ya, teman-teman pakai itu nggak apa-apa untuk membantu membuat kulit teman-teman menjadi lebih fresh. Dan yang pasti scrub. Saya itu orang yang lumayan maniak menggunakan scrub teman-teman. Karena apa? Karena saya ngerasanya kalau kita udah pakai scrub itu ngebantu banget kulit kita jadi kelihatan lebih bagus, kelihatan lebih lebih halus, makeup nempel, dan di hidung tuh nggak kelihatan kalau ada komedonya. Saya paling tidak pede kalau saya lagi pakai makeup yang full, di bagian hidungnya kayak ada satu titik-titik gitu, karena itu pertanda bahwa kita nggak rajin untuk men-scrub hidung kita atau komedo kita. Nah, saya paling hobi pakai scrub. Dan scrub dari produk Fairness, teman-teman tahu kan? Scrub dari produk Fairness itu bagus banget, bagus banget. Saya suka banget dengan scrub itu. Nah, kalau untuk wajah, teman-teman boleh men-scrub dengan gerakan sedikit di arah rotasi ke arah atas. Terus hindari daerah sekitar mata. Di bagian hidung, teman-teman misalkan di sekitar sini nih, itu biasanya banyak banget tumbuh komedo-komedo atau lemak-lemak di lipatan-lipatan hidung. Saat teman-teman pakai scrub, tarik bagian sini, gosok. Supaya lipatan-lipatannya itu, kotorannya itu terangkat. Begitu juga bagian sekitar sini, gosok. Bagian sekitar dagu, ini banyak banget kan kotoran-kotorannya. Saya juga suka saya tarik gini, biar agak terbuka pori-porinya, gosok dengan menggunakan si scrub cleanser kita. Favorit saya yang tadi dari seri Fairness, atau teman-teman boleh menggunakan Skin Pro supaya lebih bisa masuk ke bagian-bagian yang lipitan-lipitan kulitnya itu lebih dalam. Oke. Jerawat dan beruntusan. Ini kenapa? Karena kebiasaan buruk saat berbuka puasa seperti kurang minum, makan gorengan, minum yang manis, serta kurang mengkonsumsi serat dalam tubuh kita. Dan ini bisa terjadi mengganggu metabolisme kita, bukan hanya pencernaan, juga misalkan jerawat lebih banyak bermunculan. Mohon maaf teman-teman, saat kita berpuasa biasanya BAB kita kurang lancar. Karena kita mungkin kurang mengkonsumsi makanan yang berserat ya, atau mungkin memang tidak ada sesuatu yang harus dibuang karena kita makannya terlalu sedikit misalkan ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Akibatnya untuk teman-teman yang berjerawat, apabila BAB-nya kurang lancar, kurang
rutin, itu bisa menimbulkan penumpukan kotoran di kulit kita juga. Terus yang pertama tadi makan makanan yang terlalu manis, terlalu bersantan, itu juga bisa menjadi pemicunya. Jam tidur yang juga kurang istirahat, terlalu banyak mikir, terlalu banyak aduh ini gimana ya, aduh itu gimana ya, itu juga banyak memicu timbulnya jerawat. Menghindari hal seperti itu, boleh teman-teman berganti produk yang biasa teman-teman gunakan dengan menggunakan rangkaian produk dari Optimals Hydramid. Membantu mengurangi kelebihan minyak, menstabilkan air dari permukaan kulit kita, mencegah terjadinya jerawat baru muncul di permukaan kulit kita. Nah, ini teman-teman. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk kulit kita pada saat di bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa mulai order minggu-minggu ini masih banyak waktu kok. Kita masih punya 3 minggu lagi ya, sekitar 2 minggu lebih menjelang Idul Fitri. Ini bisa membantu kulit teman-teman menjadi lebih baik, menghindari terjadinya banyak minyak dan menghindari terjadinya dehidrasi di kulit kita. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat video untuk dari Optimals. Silakan. Oke. Nah, teman-teman, kenapa aku ngangkat videonya dan produk-produknya itu dari seri Optimals? Karena memang produk ini sangat sesuai untuk kondisi kulit kita saat Ramadan. Dan kalau teman-teman perhatikan di katalog kita di beauty guide kita di bulan April ini, 2 produk tersebut lagi diskon loh. Coba teman-teman lihat, kan lumayan. Teman-teman bisa dapat produk dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, ayo mulai sekarang sambil dilihat produknya, sambil dilihat lagi kondisi kulitnya, apa kebutuhan kulitnya, dan siap-siap untuk order produk dari seri Optimals Hydra dan Optimals Hydramid yang lagi diskon. Oke teman-teman, di awal tadi saya sudah bilang bahwa kita akan mendengarkan testimoni dari Kak Dena, seorang beauty advisor dari Oriflame Makassar dan sekitarnya. Dia akan bercerita bagaimana sih dulu kondisi kulitnya sebelum menggunakan produk Oriflame. Sudah pakai produk Oriflame tapi masih belum menemukan yang tepat banget dan caranya tidak tepat mungkin ya waktu itu masih Mbak Dena. Jadi sekarang Dena udah memiliki kulit yang sangat bagus. Produk apa aja yang digunakan Kak Dena? Yuk sama-sama kita kepoin ya. Den, silakan. Makasih Bu. Oke, bentar ya. Selamat pagi teman-teman Oriflamers Indonesia, annyeonghaseyo. Ini sebelum aku ceritain ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Next slide Bu. Nah teman-teman, nama saya Dina Diarisna, seorang beauty advisor Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan di Oriflame itu udah kurang lebih sekitar, tanggal 14 April ini udah pas 13 tahun di Oriflame ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah lama kenal mungkin tiap hari udah lihat saya, tapi mungkin teman-teman yang lain belum terlalu kenal. Nah aku tuh udah 13 tahun di Oriflame Indonesia. Awalnya jadi kasir, kemudian jadi customer care, dan alhamdulillah di tahun 2017 itu jadi beauty advisor. Nah, sebelum menjadi beauty advisor, dulu itu pas di customer care ya. Next Bu. Nah, inilah permasalahan kulitku.
berminyak, berjerawat, bintik merah karena bekas jerawat, dan juga dehidrasi. Nah, waktu itu belum terlalu tahu tentang skincare ya, karena kan waktu itu masih di customer care kan ya, dan kerjaan tuh banyak-banyaknya. Kalau customer care kan biasanya tuh kita hadapin terima komplain ya kan, semua pokoknya di waktu itu di Makassar ya mencakup area Papua dan Sulawesi tentunya, selain Sulawesi Utara ya teman-teman. Jadi dan juga Ambon itu termasuk. Jadi pokoknya semua komplain, bayangin aja teman-teman harus tiap hari itu dikomplain, dan itu membuat apa ya, kayak pengaruh juga sama psikis ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini merahnya lumayan ya, jerawat pun juga walaupun kita udah make up itu tetap masih kelihatan teman-teman, kelihatan banget jerawat-jerawatnya. Terus sempat stres juga teman-teman, itu stres karena kok ini tiap hari teman-teman member yang datang komplain terus bilang, Mbak kok jerawatnya makin banyak ya. Terus kadang makin stres lah saya teman-teman, karena tiap hari tuh ditegur, dan aku juga nggak tahu mau ngapain karena nggak terlalu tahu tentang perawatan kulit. Nah waktu itu udah cobain semuanya. Jadi yang aku tahu kan kulitku tuh berminyak, teman-teman berjerawat. Oh, berarti aku tuh cocok sama skincare yang berminyak. Cobalah basic skincare. Waktu itu tea tree. Terus sebelum cobain pasti tanya-tanya ke orang-orang dulu kan ya. Waktu itu belum tahu tentang skincare. Jadi tiap member, Mbak coba pakai ini. Aku tuh 6 bulan pakai udah hilang jerawatnya. Oh oke, aku coba. Terus order lah Love Nature Tea Tree. Terus pakainya 6 bulan itu nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Terus mikir lagi, ini yang mana ya? Terus ada lagi nih member lain yang masuk, Kak coba pakai yang aloe vera, itu bagus banget. Oh oke, coba lagi yang aloe vera. Terus ternyata nggak cocok juga teman-teman. Terus ada lagi nih yang pakai Pure Skin. Pokoknya hampir semua skincare Oriflame tuh udah aku pakai, aku cobain semuanya. Next Bu. Nah, terus waktu itu sambil coba-coba skincare. Nah, ini yang aku rasain ya teman-teman, faktor-faktor yang menyebabkan jerawat di wajahku. Yang pertama stres. Nah, mungkin waktu itu karena di customer care, kemudian makanan yang tidak sehat, mie instan, bakso, telur dan lain-lain. Nah, ini tuh tiap hari kan ya, waktu itu nggak pernah bawa bekal dari rumah, jadi ya siang tuh bakso depan kantor, kemudian sore pun kadang ngemilnya bakso juga teman-teman. Terus biasanya sudah bakso, campur telur, campur mie instan pulang. Nah waktu itu ngobrol sama Bas di Makassar dulu, tapi sekarang udah nggak kerja lagi. Terus kata dia, coba kamu ini berhenti makan mie instan atau bakso, itu puasa dulu lah makan yang kayak gitu, karena dulu aku sempat ke dokter katanya dilarang makan mie instan, bakso dan lain-lain. Nah pas itu yaudah komit sama diri sendiri bahwa oh saya mau puasa makan bakso dan mie instan. Nah beberapa bulan tuh sempat nggak makan ini, cuman pada saat itu kan dicobain dulu ya teman-teman ya, bener gak sih mie instan ini pengaruh, tapi pas itu kok kemarin-kemarin gak pengaruh ya, kenapa baru sekarang. Nah pas itu cobain hari ini gak makan mie instan, tapi ketika makan mie instan, wow, jerawatnya memang yang tumbuh itu yang kayak di gambar ini teman-teman, yang gede, yang merah itu. Oh ternyata mie instan juga pengaruh nih teman-teman ke aku ya. Nah, terus puasalah makan itu. Cuman setelah puasa makan ini jerawatku tetap muncul teman-teman, walaupun misalnya itu sehari itu ada pasti 1, 2, itu nggak pernah misalnya nih sembuh di bagian sini terus pindah lagi di bagian pipi kiri ya kan. Terus habis itu pipinya nggak ada, muncul lagi semuanya ngumpul di dagu. Ini
kayak gitu teman-teman. Terus ini apa ya yang salah ya? Terus memang waktu itu sering begadang ya, mungkin karena nonton drakor ya. Mungkin teman-teman juga kadang kalau nonton drakor tuh, apalagi kalau lagi seru-serunya, itu kita begadang tidurnya sampai jam 1, pernah nonton drakor tuh sampai jam 4 subuh baru tidur. Nah, itu juga dan tidak menggunakan pelembab. Nah, tidak menggunakan pelembab ini karena aku pikir kulitku tuh kan berminyak, jadi nggak perlu pelembab dong ya, karena yang aku pikir kalau aku pakai pelembab itu bisa jadi membuat kulitku jadi berminyak, makin berminyak nih teman-teman. Jadi pelembab itu aku skip, jadi memang benar-benar hanya pakai face washnya, face wash, kemudian toner juga jarang pakai. Terus waktu itu juga kan kita ngantor ya, jadi harus berpenampilan menarik. Jadi tiap hari tuh dulu pakai BB cream. Jadi pakai BB cream, tetap pakai bedak. Cuman karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh, pernah itu beberapa bulan itu nggak pakai makeup sama sekali, hanya pakai face wash aja, nggak pakai pelembab juga. Jadi memang benar-benar bare face ke kantor, sampai orang tuh makin kaget, kok mukamu kayak gini Kak, makin parah banget mukamu. Ya iya, ya mau gimana lagi, aku juga udah stres kan mau ngapain, dan salah menggunakan skincare. Nah seperti tadi yang aku bilang, udah coba ini karena nggak tahu sebenarnya kebutuhan kulitku itu apa. Jadinya pokoknya semua yang ngasih saran pakai ini, ya udah dicobain semua ya kan teman-teman. Jadi misalnya, tapi nggak misalnya seminggu coba itu nggak langsung berhenti juga, nggak, paling coba 3-4 bulan 6 bulan pakai itu, nggak baru diganti teman-teman. Next Bu. Nah ini pas jadi beauty advisor di 2017 tuh kan kayak nggak pede ya, masa sih saya jadi beauty advisor dan sedangkan kondisi wajahku tuh kayak gini. Sempat kayak insecure banget teman-teman. Dan mungkin kalau sebelum 2017 tuh kayaknya mulai jerawatan tuh dari tahun 2015 teman-teman. Jadi bayangin aja, sekitar 2 tahun itu insecure, nggak mau ke acara-acara apapun, meet up sama teman-teman pun itu nggak mau, kayak malu ya. Terus mau reunian juga nggak mau, pokoknya dari rumah ke kantor terus pulang lagi ke rumah, jarang nongkrong. Terus itu pun kalau misalnya bisa nggak ke kantor, ya aku nggak ke kantor teman-teman, karena saking malunya ya dengan kondisi wajah seperti itu. Nah pada saat jadi beauty advisor, mulailah belajar tentang skincare. Dan kalau nggak salah sih di tahun 2017 itu masih jerawatan juga. Nah di tahun 2018 kalau nggak salah sih ada di launching Optimals Hydra Radiance. Nah sampai waktu itu sempat sudah coba Optimals Even Out, karena ada yang bilang bagus Kak untuk jerawat. Oh ya aku pakai, ternyata memang kulitnya cerah, tapi jerawatnya juga nggak berhenti teman-teman. Jadi kelihatan semakin merah kan ya. Nah kemudian setelah mempelajari slide dari Optimals Hydra Radiance, bahwa dehidrasi itu tidak hanya membuat tampilan kulit kita itu kering teman-teman, tetapi bisa jadi jerawat juga karena produksi minyaknya makin banyak. Nah dari situlah mulai berpikir, jangan-jangan kulitku ini tuh dehidrasi, bukan karena berminyak karena memang jenis kulitku berminyak, enggak teman-teman, atau misalnya jerawat karena memang hormonku menjadikan jerawatku itu muncul, itu enggak teman-teman. Jadi waktu itu sudah mulai pelajarin, oh jangan sampai ini nih ya dehidrasi ya kulitku, karena ciri-cirinya itu sama banget sama kulit dehidrasi. Nah waktu itu sempat ada acara outstation dan bareng salah satu leader dari Oriflame Makassar, yaitu Kak Mutmainah Mahmud. Ini sebenarnya nggak bisa ngelupain jasa dia ya, karena pas waktu itu ngobrol kan sekamar ya teman-teman, ngobrol
Kak sekarang aku pakai Optimal Hydra Radiance loh, ternyata bagus banget untuk kulit dehidrasi. Oh ya beneran, bilang. Iya, coba Kak pakai itu, siapa tahu ini, bilang. Sebenarnya sih udah mau order Optimal Hydra Radiance-nya, cuman takut nggak cocok lagi saya. Jadi misalnya sayang kan udah order tapi malah apa ya, kayak malah jerawatnya nggak berhenti kan, kayak gitu teman-teman. Jadi trauma buat cobain skincare baru. Nah pas waktu itu ya udah Kak cobain dulu sabunnya. Ya udah aku cobain ya sabunnya, ternyata pas aku cobain Optimal Hydra Radiance Face Wash-nya teman-teman, itu enak banget, bener-bener enak banget. Biasanya kalau bangun tidur itu minyaknya banyak banget, tapi pas pakai sabunnya, ya ini baru sabunnya ya teman-teman, belum satu set, itu bangun pagi itu nggak minyakan, mungkin ada minyak tapi nggak sebanyak biasanya tuh banyak banget. Biasanya setelah 10 menit cuci muka itu kadang minyaknya udah keluar teman-teman, apalagi pas bangun tidur itu kayak minyakan semuanya. Nah disitulah setelah mencoba itu baru saya menggunakan Optimal Hydra Radiance teman-teman. Nah ini before-nya teman-teman di sini bisa lihat di gambar ini merah tapi masih banyak banget jerawatnya. Nah setelah 1 bulan pemakaian, alhamdulillah jerawatnya itu udah nggak muncul lagi. Mungkin munculnya pada saat haid aja, tapi bekasnya masih ada ya. Memang sih ya, karena produk Oriflame kan nggak instan ya teman-teman, tapi memang membutuhkan waktu biar bisa memperbaiki sel-sel kulit kita. Nah setelah 6 bulan, alhamdulillah teman-teman bekasnya tuh udah memudar dan bisa bagus lagi mukaku, dan kayak berterima kasih banyak sama Optimal Hydra Radiance karena bisa membuat saya jadi pede kembali teman-teman, dan jadi pede banget buat membawakan training tentang skincare. Dan setiap ada orang yang tanya, pastinya aku selalu banget nyaranin pakai Optimal Hydra Radiance ini, karena memang Optimal Hydra Radiance ini yang membuat perubahan besar di wajahku pada saat jerawatan parah teman-teman. Next Bu. Nah ini Optimal Hydra Radiance yang masih set ya teman-teman. Jadi yang masih ada tonernya yang masih biru ini suka banget sama teksturnya. Mungkin ada sekitar 1-2 tahunan pakai ini, tetapi pada saat itu usianya udah masuk kepala 3 sis ya teman-teman ya. Jadi berpikir bahwa ini pun pada saat mau pindah ke Novage True Perfection itu benar-benar mikir teman-teman, karena takutnya ntar cobain True Perfection ini jadinya makin parah muka aku, kan kayak trauma gitu teman-teman, trauma banget kalau jerawatnya itu muncul lagi. Jadi pada saat itu kayak mikir lagi nih, kayaknya sih saya itu cocok sama skincare yang menghidrasi, karena sebelum-sebelumnya sudah pakai yang berminyak itu nggak cocok, skincare untuk mencerahkan juga nggak terlalu cocok. Kayaknya kulitku ini cocok menggunakan produk yang menghidrasi. Jadilah memberanikan diri untuk mencoba True Perfection, karena yang aku lihat itu juga teman-teman fungsinya menghidrasi juga kan ya untuk Optimal Novage True Perfection ini. Karena tadinya mau coba Novage Break Sublime tapi takut kulitnya cerah tapi jerawatan lagi teman-teman, balik lagi jerawatnya. Jadi memutuskan untuk menggunakan Optimal True Perfection, dan sampai saat ini alhamdulillah pakai Optimal True Perfection teman-teman, karena udah mulai usianya 30-an tahun kan ya teman-teman. Jadi kayak harus menggunakan skincare yang udah ada anti agingnya nih teman-teman, karena Optimal Hydra Radiance Set kan anti agingnya tuh masih tipis ya, mungkin cocok untuk usia 20-an tahun. Nah, tapi karena aku sadar bahwa usianya nggak muda lagi, udah 30-an tahun, jadi harus dong ya mengganti skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Next Bu. Nah itu tadi teman-teman, sebenarnya sih ada mau cerita lagi tentang
perawatan mingguannya ya. Jadi nggak hanya skincare-nya, tapi saya juga melakukan perawatan mingguan. Teman-teman pakai oil capsule, Novage oil capsule, kemudian maskernya juga pakai overnight mask dari Novage. Dan sekarang ini tuh selama puasa rajin banget pakai itu overnight mask karena yang seperti tadi Bu Tusi jelasin bahwa di bulan puasa ini kan kita dehidrasi ya, kulit kita dehidrasi dan butuh produk yang hidrasinya bagus. Jadi pokoknya wajib banget setiap 2 hari sekali tuh pakai overnight mask setelah menggunakan night cream dari Novage True Perfection teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman juga wajib melakukan scrub seperti yang Ibu Tusi sampaikan tadi, dan juga maskeran biar sel-sel kulit matinya tuh nggak numpuk dan kayak kulit wajahnya tuh nggak berasa tebal, karena ya kan kalau kita puasa kan jarang minum ya, nggak minum selama beberapa jam, jadinya teman-teman harus tetap melakukan perawatan mingguannya juga dan perawatan hariannya juga. Oke teman-teman, Ibu Tusi mungkin itu aja testimoni dari saya. Oke, Den. Nah, teman-teman, itu tadi testimoni dari Dena, gimana dulu Dena memiliki kulit yang mungkin tidak terlalu membuat Dena pede, karena kondisinya memang kulit Dena putih banget. Jujur Bu, saya kalau lihat kulitnya Dena tuh suka, ih putih banget ya kulitnya, padahal nggak dipakai apa-apa gitu, karena mungkin memang kondisi kulitnya warnanya lebih cerah dibanding warna kulitku yang sawo matang gini. Tapi memang jerawatnya dulu sempat dalam hati saya sempat batin, ya duh nih anak kulitnya bagus banget warnanya, tapi kenapa jerawatnya gede-gede banget. Dan jerawatnya Dena tuh kayaknya spesifik jerawat yang merah ya Den ya. Iya Bu. Jerawatnya tuh merah banget gitu kelihatan. Jadi pada saat saya ketemu Dena tuh lebih fokus ngelihat kulitnya Dena. Kadang cuma, Den apa kabar? Baik Bu. Kalau saya lagi visit ke Makassar baik. Dena tuh yang diajak ngobrol juga bingung Bu sama saya. Mungkin karena dia pikir gini, aduh udah senior saya, bukan jerawat saya nggak hilang-hilang gitu kali kan ya. Jadi saya kadang cuman ini aja, gimana Den kabarnya? Kan jadi kadang-kadang saya lebih fokus untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan training aja sambil saya lihat kondisi kulitnya. Nah berangsur-angsur saya lihat beberapa kali ketemu. Terakhir kita ketemu sebelum pandemi ya Den ya? Iya di BES Bu, BES Bali kemarin. Terakhir ketemu di BES Bali itu kulitnya Dena udah bagus banget, udah jauh banget lebih bagus kulitnya. Plus waktu kita ada BA meeting di kantor terakhir yang kita cuma berempat. Lima sama Pak Frederick sama Mbak Novi ya, Febri waktu itu juga Dena kulitnya udah bagus banget. Nah tuh teman-teman, nih ada Kak Febri Ajrona Pane, True Perfection pahlawan Bopeng sama pori-pori aku juga Kak. Jadi banyak loh ternyata yang menggunakan produk-produk dari True Perfection yang untuk membantu mengurangi kelebihan minyak sekaligus membantu membuat tekstur kulit kita jadi lebih bagus karena pori-pori jadi lebih rapat. Dan otomatis kalau misalkan kulit kita minyaknya juga berkurang, pori-porinya mengecil, itu jerawat baru agak sulit untuk terbentuk. Padahal dari produk True Perfection itu teman-teman tidak ada klaim yang menyatakan bisa membantu mengurangi jerawat, tapi secara logikanya kalau kulit kita jauh jadi lebih cerah, lebih bersih, pori-porinya kecil, pasti minyak juga tidak terlalu banyak keluar dari permukaan kulit kita. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di komen di chat di kolom komennya. Ada pertanyaan silakan. Tanyanya Bu, jam berapa ya buka puasa di Jakarta? Oke, Ningsi di Semarang. Rata-rata sih pengguna produk dari True Perfection ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini tadi Bu ada dari Kak Ulfa Maria. Ini sebenarnya udah pakai dia beruntusan di jidat, terus komedo di hidung, kerasa banget efek dehidrasi kulitnya. Harus sepaket ya Bu, pakai skincare Hydramed-nya. Ya, Kak Ulfa, jadi gini,
kalau kita mengalami masalah kulit itu kan kondisinya adalah seluruh bagian wajah akan bermasalah. Misalkan kulit kita dehidrasi, misalkan kulit kita terlalu berminyak dan berkomedo, nggak mungkin cuma bagian komedonya aja yang kita bersihin gitu kan, nggak mungkin hanya dengan menggunakan scrub aja yang kita bersihkan bagian yang ada komedonya. Sudah pasti kita harus mengganti untuk sabunnya, mengganti untuk tonernya, mengganti untuk day cream dan night creamnya. Karena misalkan kulitnya Kak Ulfa itu banyak banget komedonya, udah pasti produk-produknya itu harus sesuai dengan kondisi kulit Kak Ulfa yang berminyak. Jadi mungkin tonernya itu juga toner yang ada sedikit kandungan yang membantu mengurangi terjadinya minyak berlebihan atau ada kandungan alkoholnya. Ingat, alkoholnya alkohol kapasitas produk kosmetik ya. Jadi aman sekali untuk kulit kita. Plus kayak pelembabnya, night creamnya itu juga dibuat dalam bentukan lotion atau dibuat dalam bentukan gel sehingga mudah meresap ke dalam kulit kita dan tidak meninggalkan minyak di permukaan kulit. Jadi kalau ditanya, apakah saya harus ganti satu set? Jawabannya kalau mau hasilnya lebih maksimal, ya kita harus ganti dalam satu set produk tersebut, gitu, Kak Ulfa. Kira-kira Kak Ulfa sekarang lagi pakai produknya apa? Ada nggak nih Kak Ulfanya nih? Belum komen sih, Bu. Belum komen, oke. Teman-teman ada pertanyaan? Tapi kalau di Makassar memang kan panas banget ya, Dan. Kayaknya emang skincare yang cocok itu kalau untuk yang kelasnya di atas Optimals itu memang True Perfection ya. Dan Optimals Hydra tuh kayaknya ini banget, cocok banget untuk kondisi-kondisi di Makassar. Plus makanannya Makassar juga kan berlemak banget tuh. Enak-enak. Jadi kayaknya memang cocoknya makanan lagi. Jadi emang kayaknya cocoknya produk-produk yang berbahan dasar air ya. Iya, yang berbahan dasar yang lebih ringan dan lebih meresap ke dalam kulit kita. Oke, ada sharing mungkin Dena dari teman-teman Makassar pernah cerita ke Dena gimana tentang produk-produk atau permasalahan kulitnya. Kita masih punya waktu 10 menit kok. Kalau untuk ini sih Bu, banyak banget Bu yang merasa terbantu dengan Optimals Hydra Radiance dan juga Even Out. Nah, ada juga yang mungkin Bu kayak jerawatan, maksudnya mungkin dia jerawatan tapi setelah pakai Even Out itu 3 bulan itu udah bagus banget Bu mukanya. Jadi mungkin tergantung kondisi kulitnya mereka sih Bu. Karena di aku nggak bekerja seperti itu, dan setiap ada yang habis konsultasi terus saya tanyain lagi dan ternyata alhamdulillah dengan skincare yang saya sarankan biasanya udah oke lagi Bu kulit wajahnya kayak gitu. Dan untuk seri Optimals dan No Face sih Bu banyakan pakai, kalau untuk Optimals itu Hydra dan Even Out. Kemudian kalau No Face itu banyak banget yang suka sama Bright Sublime dan True Perfection. Iya. Jadi memang kondisi kulit itu juga kan tergantung lagi dengan gaya hidup ya, Dan. Apapun yang terjadi itu nggak mungkin bisa terlepas begitu aja. Terus kayak cuaca gitu kan juga kalau di Jakarta itu kan memang beda-beda tipis lah panasnya sama Makassar ya. Cuman kalau Jakarta mungkin panasnya dari knalpot. Kalau Makassar kan daerah pantai jadi panasnya itu lebih menyengat. Plus udaranya, anginnya, airnya itu kan mengandung garam. Itu kan membuat kulit menjadi lebih kering biasanya. Nah, jadi kadang-kadang itu juga pengaruh untuk kondisi kulit kita. Jadi lebih berminyak atau jadi lebih berjerawat. Banyak pertanyaan nih, Den. Iya, Bu. Dari Kak Febri nih. Dari Kak Febri dulu deh. Dari mulai mana nih tadi pertanyaan baru. Tuh kan kalau dibuka tanya jawab pas. Utami Pekli, Bu. Utami Pekli. Ya, mana Utami Pekli? Pertanyaannya apa, Den? Kalau scrub yang bagus untuk wajah berjerawat apa ya untuk usia 35 tahun? Kalau scrub untuk gini Kak Utami, kalau kondisi kulit lagi berjerawatnya itu aktif, maksudnya jerawatnya masih gede-gede banget, itu memang tidak boleh di scrub.
tidak boleh di scrub, apapun scrubnya tidak boleh kita gunakan karena dengan cara menggosok, dengan cara kita melakukan tekanan-tekanan di kulit itu memang tidak disarankan untuk mereka yang sedang memiliki jerawat yang masih aktif. Kalau jerawatnya tinggal item-itemnya aja, kering-keringnya aja, itu di scrub malah boleh. Tapi kalau lagi jerawat aktif-aktifnya jangan di scrub dulu Kak Utami. Nanti kalau udah selesai jerawatannya, Kak Utami boleh pakai scrub dari apapun. Scrub itu sebenarnya aman-aman aja, dipakai yang jenis apapun. Biasanya yang membedakan kulit berminyak atau kulit kering itu campuran atau sediaan produk tambahan dari tekstur produknya. Apakah dibuat dalam bentuk krim ataukah dibuat dalam bentuk lotion, itu aja. Kalau scrub untuk kulit berminyak tuh kita punya dari seri apa, Den? Pure Skin ada? Pure Skin ada Bu scrubnya. Ya, boleh pakai Pure Skin Kak Utami ya, tapi dengan catatan kulitnya dalam keadaan tidak jerawat yang besar-besar dan aktif dulu ya. Kalau udah sembuh jerawatnya baru boleh di scrub. Tapi kalau mau di scrub hidungnya aja, misalkan, Bu, komedonya banyak nih di hidung sama di dagu, tapi di dagu lagi nggak ada jerawat, di scrub aja di bagian-bagian yang ada komedonya. Di bagian yang lagi banyak jerawat aktifnya jangan di scrub dulu. Takutnya kalau ntar digosok-gosok, iritasi, luka, bekas scrubnya masuk ke dalam, bikin perkara lagi di kulit kita. Ya, oke. Terus ada Kak Febri Ajrona. Bu, ada member pakai Even Out sabun Pure Skin tapi jerawatnya nggak reda-reda. Apa kemungkinan dehidrasi juga ya Bu? Kayaknya mungkin produknya kurang tepat kali Kak Febri ya. Jadi kalau udah pakai sabun Pure Skin itu udah tepat karena dia berjerawat. Kalau memang jerawatnya itu dalam kondisi yang bahwa kulitnya berminyak, kulitnya juga lumayan kotor, misalkan kotornya bukan berarti orangnya jorok, bukan, tapi kalau orang yang berminyak itu kan biasanya kondisi kulitnya terlihat lebih lembab, lebih nggak resik gitu kesannya kan. Jangan pakai Even Out dulu kalau boleh saya sarankan, pakai aja semua rangkaian produk dari seri Pure Skin, atau kalau memang dia rasanya kok Pure Skin terlalu lama banget ya kerjanya di kulit saya, boleh diganti dengan Optimals Hydra yang matte. Menambah kadar air pastinya Optimals Hydra matte, tapi juga ada efek membantu mengurangi kelebihan minyak yang ada di kulit kita. Jadi Kak Febri mungkin downline-nya pakainya nggak tepat. Jadi hasilnya pun akhirnya hasilnya kayak cuman mubazir aja di kulit karena dia tidak tepat guna. Sabunnya udah oke, tapi night creamnya, day creamnya pakainya Even Out itu kan nggak cocok untuk kondisi kulit yang berjerawat. Jadi saya sarankan kalau lagi berjerawatnya heboh banget, lagi banyak, pakai satu set dari si Pure Skin atau dari seri Optimals Hydra yang matte. Oke, bisa diterima ya Kak Febri. Oh, maksudnya jadi muncul jerawat. Aku bacanya nggak sampai bawah, Den. Maksudnya jadi muncul jerawat. Iya tuh orang nggak tepat pakainya. Kalau misalkan pakainya tepat, tidak mungkin timbul jerawat ya. Kalau member saya pakai Even Out sabun Pure Skin. Nah iya, karena mungkin memang tidak tepatnya karena penggunaan Even Out itu kan ada pembersihnya sendiri kan Even Out ya? Ada Bu. Ada pembersih kan dari seri Even Out. Nah, kalau memang ada ya silahkan pakai satu rangkaian. Tapi memang produk Optimals itu kan bukan dijual dalam bentuk set, jadi bisa dibeli dalam bentuk satuan. Tapi kembali lagi kita yang tahu apa kebutuhan kulit kita. Jadi jangan mentang-mentang bisa dibeli dalam bentuk satuan. Teman-teman pakainya sabunnya ini, day creamnya ini, night creamnya ini. Nanti kulit kita sendiri yang bingung. Ini maunya apa sih? Nggak, kan yang membaca dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang mengolah itu kan kulit kita. Kalau produk itu cocok, ya kayak Dena tadi, produk itu cocok dipakai walaupun produknya tidak terlalu mahal, hasilnya akan bagus di kulit kita. Tapi kalau paginya pakai ini, nyucinya pakai itu, malamnya pakai yang ini, kulit kita juga bingung sendiri kali, kata kulit kita, maunya apa sih nih orang kok produknya beda-beda, udah deh jerawatan aja deh gitu. Nah daripada kulit kita ngambek, lebih baik Ibu pakainya produk yang lebih tepat ya. Oke. Terus ke Elvira kalau aku pakai yang True Perfection sekarang tapi beruntusan banyak muncul di dahi dengan Optimals Hydra, umur aku 40 tahun. Oke. Pakai True Perfection. True Perfection itu sebenarnya untuk membantu kita yang mau pakai produk-produk True Perfection itu bisa kebantu karena produk True Perfection itu sebenarnya cukup ringan.
Terus produknya bisa digunakan untuk kulit berminyak, membantu mengurangi kelebihan minyak dan melunakkan komedo yang di permukaan kulit kita. Beruntusannya apa? Karena berjerawat atau karena komedo yang tidak bermuara. Jadi daerah dahi ini kan lembab nih. Kadang ketutup juga dengan hijab misalkan, atau ketutup dengan topi atau apa, jadi agak lebih lemah, atau dengan poni. Nah itu bisa membuat kulit kita jadi lebih lembab. Kalau hanya bagian dahinya aja yang ada beruntusannya, mau diteruskan dengan True Perfection ditambah masker dan scrub nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau ganti dengan produk dari seri si Optimals Hydra, pastinya hasilnya akan lebih baik, karena biasanya kondisi kulit-kulit yang seperti itu membutuhkan produk yang lebih ringan dengan kandungan berbahan dasar air yang lebih mudah menyerap di kulit kita. Oke, ada jerawat juga. Kak Siti, kenapa nih Kak Siti? Kulit kering, flek, sekarang pakai Optimals Even Out paket, pakai flek belum ada perubahan. Kadang-kadang malah masih kering, bagusnya Pak ganti Hydra ya Mbak. Kak Siti, flek hitamnya karena apa? Karena gini, produk Optimals Even Out itu adalah produk yang untuk usia-usia menengah. Jadi produk untuk usia-usia yang mulai bisa digunakan di usia 20 tahunan. Fungsi dari produk Optimals itu adalah untuk pencegahan terjadinya permasalahan kulit yang berkelanjutan. Tapi kalau udah lebih berlanjut, flek hitamnya juga dikarenakan KB misalkan, dikarenakan usia, dikarenakan kurangnya perlindungan, dan flek hitamnya itu udah lebih dalam di kulit kita, saya sih menyarankan menggunakannya Bright Sublime aja ya. Karena kalau memang konsentrasinya untuk menghilangkan flek hitamnya, ya udah mau nggak mau harus pakai dari seri Novage yang Bright Sublime yang kita punya. Tapi kalau ibu mau menghilangkan kulitnya jadi kering, padahal Even Out itu cukup berminyak ya. Kenapa jadi masih kering ya? Mungkin bisa jadi juga kondisi kulit ibu kandungan airnya yang kurang. Kalau ibu mau sekarang terutama mau beralih ke Optimals Hydra, masih diperbolehkan, masih aman-aman aja. Dicoba aja dulu Optimals Hydra untuk 4 minggu pertama. Ibu lihat hasilnya bagaimana di kulit. Kalau misalkan di kulit ibu terlihat lebih bagus bekerjanya dan nyaman, kondisi kulit ibu jadi lebih lembab, kadar airnya juga bertambah, silahkan ibu teruskan untuk menggunakan Optimals Hydra. Oke, ini ada lagi nih. Mbak Wanti, Kak Dena, sebelumnya wajahku kering, tidak jerawatan, hanya ada sedikit flek. Sekarang pakai Bright Sublime, jerawatan dan berminyak. Apakah purging? Kalau aku udah mau 5 bulan tapi belum pakai serum. Tuh Den, pertanyaannya dari Kak Dena, dari Kak Wanti tuh. Kalau ya coba Dena serum sih Bu. Karena biasanya kalau misalnya skincare-nya itu 1 set, Mbak Wanti itu harus memang benar-benar dipakein 1 set, karena waktu itu Bu sempat pernah pakai Optimals Hydra Radiance. Nah waktu itu serumku habis, tapi hanya pakai night cream-nya aja dan day cream. Nah itu memang membuat perubahan di kulit wajahku yang semingguan itu muncul beruntusan satu Bu. Jadi dari situ aku pikir, oh mungkin ini kalau misalnya kita pakai yang udah set berseri itu memang harus pakai semuanya, nggak boleh pakai misalnya serumnya nggak dipakai, hanya day creamnya aja atau night creamnya aja. Mungkin juga pengaruh dari serumnya Kak, karena nggak dipakai. Bener nggak Bu? Ya. Apapun yang terjadi kalau kita sudah memiliki permasalahan kulit lebih dari 1 permasalahan, biasanya kita membutuhkan produk-produk yang lebih lengkap ya. Jadi kayak serum tuh sebenarnya kemarin di training basic advance training saya bilang serum itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa buat kulit kita. Karena dia bagus banget kerjanya, dia menemukan dan dengan kondisinya bahwa serum itu mampu melembutkan permukaan kulit sehingga produk day cream, produk night cream itu bisa bekerja dengan baik di kulit kita. Kalau mungkin kita mau kurangin produknya, ya mungkin hasilnya jadi nggak terlalu maksimal gitu loh. Jadi kalau boleh saya sarankan ya pakai aja dulu 1 set. Kalau memang jadinya timbulnya jerawatnya banyak,
coba berhentikan dulu produknya. Mungkin Ibu masih butuh produk-produk yang sifatnya masih kelas-kelasnya optimal, misalkan seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Kak Herawati. Yang tadi nanya flagnya nggak hilang-hilang pakai Siti Herawati pakai apa namanya, pakai even out. Usianya 35, flagnya udah lama mungkin karena matahari. Ya, berarti itu flagnya sudah lebih permanen di kulit kita. Jadi kalau untuk kondisi usianya juga kondisi usia kulit ya, juga sudah lebih memungkinkan untuk menggunakan Novage dari seri Bright Sublime. Gitu aja. Oke Dena, waktu kita sudah habis. Kita istirahat sholat zuhur sebentar, habis itu training lagi jam 2. Iya, benar Bu. Dena ada training apa hari ini? Hari ini mau ini Bu, persiapan buat buka puasa bersama besok sama Pak Fred. Jadi yang lainnya sudah pada ke venue-nya, tinggal aku nanti nyusul ke sana. Oke, sip. Salam untuk Pak Fred ya. Ya, FN apa FJ? FJ Bu. Oh FJ. Si ganteng. Iya si ganteng, Pak Ganteng, Pak Bos Ganteng. Terakhir nih dari Kak Utami, Kak produk Hydramed nggak ada serumnya ya? Ada Kak, yang botol putih itu loh. Apa namanya Den? Kalau untuk Hydramed Bu tetap pakai serumnya pakai yang serum Optimus Hydra. Sorry. Optimus Hydra, serumnya tetap yang biru. Betul. Ya. Sip. Bisa pakai itu aja ya Kak Utami. Oke Kak Siti Herawati, terima kasih. Ibu-ibu dan teman-teman Oriflamers sekalian, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk mengikuti training dari saya dan Dena. Semoga yang kita berikan sedikit bermanfaat dan pencerahan untuk supaya nanti di Hari Raya Idul Fitri kita tidak memiliki kulit yang terlalu berminyak dan kusam. Jadi kalau mau mengganti produknya masih banyak waktunya, masih bisa untuk digunakan dalam waktu sekitar 2 sampai masih berapa lama lagi sih Lebaran? Masih kurang lebih 3 minggu Bu. Iya. Masih lama. Hydramed atau Optimus Hydra Radiant masih tetap bisa bekerja dengan baik di kulit kita. Dan persiapan untuk teman-teman menambah poin di closing point kita di bulan April ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat di kondisi Ramadan, bukan berarti kita capek-capek, leyeh-leyeh tidur terus, mentang-mentang tidur dapat pahala, tapi tetap kita ngerekrut, tetap kita training supaya waktu kita terisi dengan lebih produktif. Dari saya cukup sekian, terima kasih juga untuk Dena, udah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti buka puasanya nggak ketemu yang terlalu manis-manis ya, walaupun nanti buka puasanya dengan FJ yang manis. Oke, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Makassar semua ya Den, ya, untuk Vespa, untuk semua, salam untuk teman semua dan teman-teman yang udah ikut training kita. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat. Sukses selalu untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Dena.